Selanjutnya, tutorial ANCOVA yang akan dijelaskan oleh Francisca Yanti. Oke. Baik, di sini saya akan mentutorialkan uji ANCOVA. Uji ANCOVA ini merupakan uji analisis of covariance, yaitu teknik analisis statistik yang menggabungkan analisis varian ANCOVA dan analisis regresi. ANCOVA itu biasanya digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara kelompok dengan cara mengontrol pengaruh variabel lain covariate yang digunakan untuk mempengaruhi variabel dependent. Dalam analisis ANCOVA sendiri itu ada 3 utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, variabel dependent, biasanya kita buat dengan lambang atau huruf itu Y, di mana variabel yang diukur, misalnya kita mau mengukur hasil belajar kah dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel independen, biasanya dilakukan dengan huruf X, dilambangkan dengan huruf X. Itu biasanya variabel perlakuan untuk kelompok, misalnya menggunakan model apa dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk covariate-nya itu biasanya variabel yang dikontrol karena berpotensi mempengaruhi nilai Y, misalnya nilai pretest, kemampuan awal, dan lain-lain. Selanjutnya beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam ujian ANCOVA. Misalnya datanya yang pertama harus berdistribusi normal, kemudian varian antar kelompoknya homogen, hubungan linear antara covariate dan variabel dependent, dan selanjutnya tidak ada interaksi antara covariate dan variabel independent. Covariate diukur sebelum perlakuan. Misalnya di sini saya ambil contoh judulnya, misalnya apakah berpengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Baik, ini kita langsung kepada tutorialnya. Yang pertama, pastikan kita buka variable view dulu. Di sini sudah saya buat. Yang pertama di sini kita pastikan kita harus memberi nama terlebih dahulu. Di sini saya tulis ada kelompok. Kemudian ini kita beri label, misalnya pre-testnya jadi pre, kemudian post-testnya kita jadikan post. Kemudian pada labelnya di sini kita tulis sama seperti tadi, mungkin bisa kelompok dan lain sebagainya. Kemudian untuk pre-testnya kita tulis pre-test, ini post-test. Kemudian untuk value-nya ini, karena kita ada 2 yang harus kita lihat, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi di sini kita harus melabeli dulu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Misalnya di sini 1 kita tulis eksperimen. Kita add-kan. Terus yang kedua misalnya kelas kontrol, kita tulis kontrol. Kita add-kan. Kita oke. Nah, setelah kita labeli value-nya seperti ini pastikan pada tabel ini kita buat di kelompoknya nominal. Ini sel C. Sudah seperti ini, masukkan hasil data yang kita buat tadi. Ini saya sudah punya hasil datanya, di mana di sini jumlahnya ada 30, dibagi eksperimen dan kontrol, jadi masing-masingnya ada 15. Ini kita kopikan sampai ke eksperimen. Kemudian kita ke SPSS, lalu kita pastekan.
Selanjutnya kelas kontrolnya kita kopikan. Kita ke SPSS ini. Pastikan. Nah, setelah semuanya kita kopikan angka kelas pretest dan posttest dari kelas kontrol dan eksperimen, kita ke analyze, kemudian kita ke general linear model, kita pilih yang unified. Nah, di sini pada unified kita kelompokkan ini kita kelompokkan untuk yang post-test, ini kita ke dependent variable. Untuk kelompok kita pada pi faktor, untuk pretest kita ke confirmed. Kemudian kita klik option terlebih dahulu. Jangan lupa kita centang deskriptif statistiknya. Selanjutnya estimate of size-nya, parameter admittance-nya, selanjutnya homogenitas tesnya. Kita continue, lalu kita oke-kan. Oke, nah setelah muncul di sini kita lihat pada button subject faktornya. Ini ada kelompok, eksperimen, dan kontrol. Ini value labelnya, eksperimen kontrol, N-nya, ini adalah jumlah siswa, ada 15 yang eksperimen dan yang kontrol ada 15. Kemudian untuk deskriptif statistiknya kita lihat untuk eksperimen rata-ratanya yaitu 76,6000. Untuk kontrol ini 62,333. Untuk standar deviation-nya di sini kalau untuk eksperimen adalah 10,10611516. Untuk kontrol itu ada 6,7 sekian. Jadi totalnya yaitu 9,21945. Ini sama, ini jumlah siswa yang mengikuti tes. Selanjutnya untuk left test error-nya, di sini untuk F-nya, dependent variable-nya, ini menunjukkan ada 1,048. Untuk DF1-nya itu 1, DF2-nya 28, signifikasinya 0,315. Yang perlu kita lihat dalam ujian COFA ini adalah yang ini, yaitu test of between subject effects. Nah, di mana di sini kita lihat bahwa hasil ANCOVA-nya menunjukkan secara keseluruhan itu signifikan dengan nilai F itu sebesar 65,034 dengan signifikannya yaitu 0,00. Itu lebih kecil dari 0,05, berarti model atau media yang kita gunakan itu layak. Kemudian untuk nilai coefficient-nya atau nilai determinasi R2-nya di sini adalah 0,828. Ini itu menunjukkan bahwa 82,8% variasi kemampuan literasi untuk model pembelajaran yang dijelaskan oleh dalam model tersebut. Kemudian secara praksialnya confirmed pretest itu berpengaruh signifikan terhadap post-test dengan nilai F-nya. Di sini kita lihat di sini pada F ini ada
di 104,832 dengan nilai signifikannya 0,00 yang menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya untuk variabel kelompok itu menunjukkan nilai F-nya sebesar 25,235 ini kelompok. Nah, itu juga signifikan. Kenapa? Karena nilainya itu 0,05 itu lebih kecil dari 0,000 itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah dikontrolkan oleh pretest. Nah, kemudian untuk nilai patrial nilai patrial eta kuartnya itu ada di 0,483. Jadi menunjukkan bahwa pengaruh perlakuan termasuk dalam kategori besar. Nah, kemudian dari hasil ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan media pembelajaran yang kita lakukan itu berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Gena.